Oke, selamat datang lagi. Di bahasan kali ini, kita bakal coba bongkar rahasia di balik cara mesin belajar. Gimana caranya? Kita bakal lihat 3 algoritma dasar yang jadi fondasi banyak AI yang kita temui sehari-hari. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba deh bayangin, apa mungkin cuma dengan barisan kode dan data, sebuah algoritma bisa prediksi resiko penyakit jantung kita? Ini kedengarannya kayak fiksi ilmiah ya kan? Tapi, ini bukan lagi fiksi. Justru ini inti dari apa yang mau kita bahas sekarang. Gimana algoritma-algoritma canggih ini berusaha jawab pertanyaan super penting yang menyangkut hidup kita. Oke, kita mulai perjalanan kita dari model yang paling gampang dipahami. Yang cara kerjanya, jujur aja, kayaknya bakal kerasa akrab banget. Kenalan yuk sama yang namanya decision tree atau pohon keputusan. Intinya sih decision tree itu kayak flowchart tapi versi super pinter. Coba bayangin deh, misalnya kita mau mutusin jadi piknik gak ya hari ini? Pertanyaan pertama pasti cuacanya hujan nggak? Kalau iya, yaudah batal piknik. Kalau enggak, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Suhunya enak nggak? Di atas 25 derajat misalnya. Nah, decision tree itu kerjanya persis kayak gitu. Cuma, datanya jauh lebih rumit. Nah, di sini kita bisa lihat langsung cara kerjanya. Kita mulai dari paling atas ya. Itu namanya node akar. Pertanyaannya simple. Pendapatan di atas 7 juta? Kalau jawabannya iya, kita belok ke cabang kiri. Kalau enggak, ya ke kanan. Tiap cabang ini ngebawa kita makin dekat ke keputusan akhir yang ada di paling bawah. Itu namanya node down. Beli atau nggak beli. Gampang kan? Jadi, keunggulan utamanya tuh jelas banget. Gampang dimengerti. Kita bisa lihat alur logikanya dari awal sampai akhir. Tapi, nah ini dia, ada satu kelemahan fatalnya. Dia itu gampang banget kena yang namanya overfitting. Tenang, ini masalah penting yang bakal kita kupas tuntas habis ini. Oke, kalau satu pohon bisa salah, gimana kalau kita pakai 100 pohon sekaligus? Nah, ini dia ide jenius di balik algoritma kita yang kedua. Ini solusi elegan buat masalah terbesar si decision tree tadi. Yuk kita masuk lebih dalam ke hutannya, namanya random forest. Nah, ini dia masalah overfitting yang tadi saya singgung. Bayangin satu pohon yang terlalu detail. Saking detailnya, dia itu bukan belajar polanya, tapi menghafal data latihannya. Jadi, dia jago banget pas ngerjain soal-soal latihan, tapi begitu dikasih soal ujian yang beneran, dia langsung gagal total. Kenapa? Karena dia terlalu fokus sama detail-detail kecil yang nggak penting, sampai lupa gambaran besarnya. Akibatnya, pas ketemu data baru yang beda dikit aja, dia langsung bingung. Random forest ini ngatasin masalah itu pakai prinsip yang keren banget, kebijaksanaan orang banyak atau wisdom of the crowd. Jadi daripada kita ngandelin satu ahli yang mungkin aja punya bias, mending kita bikin ratusan decision tree yang masing-masing punya perspektif sedikit beda. Terus, ya kita tanya pendapat semuanya. Keputusan akhirnya diambil berdasarkan suara terbanyak, jauh lebih kuat. Prosesnya bisa kita lihat jelas di sini. Coba bayangin, ada banyak pohon, kerja barengan, tapi masing-masing lihat data dari sudut yang beda-beda tipis. Hasil dari tiap pohon ini dikumpulin, terus jawaban yang paling banyak dipilih, istilahnya voting mayoritas, itulah yang jadi keputusan akhir. Hasilnya jauh lebih akurat dan bisa diandalin. Kalau disederhanain, cara kerjanya tuh gini nih. Pertama, algoritma ini ngambil banyak sampel acak dari data kita. Kedua, dia bikin satu pohon yang unik buat tiap sampel tadi. Ketiga, tiap pohon disuruh bikin prediksinya masing-masing. Terakhir, nah ini bagian serunya, dia ngitung semua suara dari tiap pohon, kayak pemilu gitu, buat nentuin jawaban finalnya. Cerdas banget kan? Oke, sekarang siap-siap. Kita bakal pindah haluan total. Kita tinggalin dulu deh logika pohon dan tanya jawab. Sekarang kita masuk ke dunia geometri. Selamat datang di dunia Support Vector Machines, atau biasa disingkat SVM. Nah, ini pertanyaan yang mengubah segalanya. Gimana kalau kita berhenti nanya-nanya dan mulai gambar garis? Ini dia jantung dari SVM. Tujuannya simple, cari satu garis pemisah terbaik. Istilah kerennya hyperplane. Tapi jangan pusing dulu sama istilahnya. Bayangin aja gini, kalau data kita itu titik-titik di atas kertas, hyperplane itu ia beneran semua garis. Kalau datanya 3D, pemisahnya itu bidang datar. Tapi intinya sama, cari pemisah yang nggak cuma ngebelah data, tapi juga ngasih jarak atau margin selebar mungkin. Anggap aja kita lagi bangun jalan tol paling lebar di antara dua perumahan. Makin lebar jalannya, makin aman kan? Yuk kita lihat visualnya biar lebih jelas. SVM ini nemuin satu garis buat misahin titik-titik hijau dan merah. Oke, sekarang fokus ke titik-titik yang dilingkarin itu. Nah, mereka ini adalah titik-titik yang posisinya paling dekat sama garis batas. Makanya disebut support factors. Kenapa mereka penting? Karena mereka ini titik yang paling susah dipisahin.
Jadi mereka yang dijadiin patokan utama. Seluruh garis pemisah ini posisinya ditentuin cuma berdasarkan titik-titik kritis ini. Makanya namanya support factors, karena mereka yang menopang seluruh keputusan modelnya. Dan ini penting banget. Tujuannya itu bukan cuma nyari garis biasa, tapi hyperplane optimal. Maksudnya apa? Garis yang bisa ngasih margin atau jarak paling lebar antara dua kelompok data. Kenapa harus lebar? Karena margin yang lebar ini ibaratnya ngasih ruang aman. Jadi, pas nanti ada data baru yang posisinya agak nyerempet, modelnya nggak langsung salah tebak. Ingat, makin lebar jalannya, makin kecil kemungkinan ada yang nyasar ke jalur yang salah. Baiklah, 3 jagoan kita udah tampil semua. Si Decision Tree yang transparan, si Random Forest yang tangguh, dan si SVM yang super presisi. Sekarang waktunya kita adu mereka di atas ring, kita lihat perbandingan langsungnya. Tabel ini nunjukin satu hal penting. Nggak ada satupun yang jadi juara umum. Semuanya soal untung-rugi, trade-off. Misalnya, Anda butuh model yang hasilnya bisa dijelasin ke bos yang nggak ngerti teknis, ya udah, Decision Tree juaranya. Atau Anda butuh akurasi paling tinggi buat menangin kompetisi data science, Random Forest jagonya. Tapi kalau Anda berhadapan sama data yang super kompleks dan butuh pemisah yang paling optimal dan presisi, SVM pilihannya. Walaupun dia butuh waktu lebih lama buat mikir. Jadi, intinya kapan kita pakai yang mana? Gini deh, pakai Decision Tree kalau butuh hasil cepat dan gampang dijelasin. Andelin Random Forest buat proyek-proyek serius yang butuh akurasi dan stabilitas tinggi, apalagi kalau datanya segunung. Terus, pilih SVM pas kita ketemu masalah klasifikasi yang jelas, di mana nyari garis batas paling optimal itu jadi kunci utamanya. Sekarang kita balik lagi ke pertanyaan soal kesehatan di awal tadi. Di dunia medis, nggak semua kesalahan itu bobotnya sama. Coba bayangin ada 2 skenario salah. Skenario pertama, dokter bilang orang sehat mungkin sakit. Ya, bikin cemas, tapi kan bisa diperiksa lagi. Skenario kedua, dokter bilang orang yang sakit parah itu sehat-sehat aja. Nah, ini bisa fatal akibatnya. Kesalahan fatal inilah yang disebut false negative. Dan sering banget, tujuan utama model di bidang medis itu ya, 1, nekan risiko false negative ini sekecil mungkin. Dan inilah pesan utama dari semua bahasan kita hari ini. Di dunia machine learning, nggak ada yang namanya algoritma dewa yang bisa nyelesain semua masalah. Nggak ada. Ini semua tentang gimana kita paham masalah kita, paham data kita, dan akhirnya milih perkakas yang paling pas buat pekerjaan itu. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungin sama-sama. Kalau suatu saat nanti ada AI yang kemampuannya jauh lebih baik dari dokter manusia dalam memprediksi penyakit, lantas apa peran dokter di masa depan? Makasih banyak sudah menyimak.